Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi pemikiran mengenai hukum ketatanegaraan di Indonesia. Ada teori, yaitu teori Montesquieu, yang merupakan teori pembagian kekuasaan dalam sebuah pemerintahan, yaitu untuk membagi atau pelimpahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kita ketahui eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara, legislatif dalamnya ada DPR sebagai hasil pemilu, dan juga yudikatif dengan lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya, yang lebih juga dikenal dengan istilah check and balancing. Hal ini berkaitan dengan penerapan hukum tata negara di Indonesia. Ajaran ini muncul karena kekuasaan ketika dulu itu seorang raja atas kekuasaannya tidak dibatasi. Karena itu seorang raja atau penguasa atau pemimpin ketika itu bisa saja atas perbuatan, perkataan, atau hukum yang dikehendakinya itu bisa dilakukan menurut apa yang dikehendaki oleh raja ketika itu. Nah, teori Montesquieu menjadi jawaban dalam hukum perkembangan modern dalam ketatanegaraan. Salah satunya di Indonesia menggunakan penerapan asas Montesquieu itu. Nah, hukum di dalam hukum tata negara, kita mengenal sumber hukum tata negara. Ya, sumber hukumnya adalah Pancasila. Karena Pancasila sebagai falsafah negara, atau lebih kita kenal sebagai filosofis Grundslag. Sedangkan sumber hukum formil hukum tata negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terbentuk untuk mendukung sistem ketatanegaraan, seperti ada Perpu, ada peraturan pemerintah, ada Perpres, dan peraturan-peraturan lain yang ada berada di bawahnya, setidak-tidaknya untuk mengatur bagaimana pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang terdiri dari hukum tertulis seperti undang-undang tadi, ini menjadi landasan yang melandasi bagaimana bernegara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang baik dan benar itu. Ada pertanyaannya, bagaimana sebenarnya undang-undang dibentuk sebelum diundangkan? Nah, konstitusi negara mengatur bahwa pembentuk undang-undang itu ada DPR, ada presiden dalam ini pemerintah, yang mendapatkan persetujuan bersama di dalam rapat antara pemerintah dengan DPR tadi. Jadi pembentuknya adalah bisa DPR, bisa juga pemerintah. Tapi kedua-duanya dalam konstitusi mengundangkan atau menetapkannya bersama-sama DPR dan pemerintah itu. Jika RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh lagi ditujukan atau diajukan dalam persidangan DPR di masa persidangan itu. Namun ketika RUU telah disetujui bersama atau disahkan oleh presiden untuk menjadi undang-undang, dan jika RUU tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak disetujui bersama, maka sejak sebagai kata kunci itu dia sah menjadi undang-undang. Nah, apa sebenarnya kewenangan presiden dalam pembentukan perangkat hukum dalam sebuah pemerintahan?
untuk melengkapi yang tidak tadi dimaksudkan dalam hukum tata negara itu. Yang pertama ada Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ini, Perpu ini muncul karena satu keadaan negara atau istilah kegentingan yang harus ditangani secepatnya, dengan catatan ini harus sepengetahuan dan disetujui oleh DPR. Maka Perpu itu dapat dijalankan. Jikalau tidak, maka Perpu tidak bisa digunakan sebagai sebuah instrumen hukum negara. Yang kedua, ada peraturan pemerintah. Ini sebagai bentuk implementasi undang-undang yang ada di atasnya itu. Yang ketiga adalah Perpres atau peraturan presiden sebagai bentuk implementasi undang-undang dalam pengaturan teknis pelaksanaan peraturan presiden tadi atau PP itu. Maka ada pertanyaan, bagaimana kedudukan menteri sebagai pembantu presiden dalam sistem ketatanegaraan kita? Yang kita ketahui bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena ini merupakan hak prerogatif presiden. Jadi hak mutlak presiden. Kapan mau diberhentikan, kapan mau diangkat, kapan mau dievaluasi. Ini menjadi hak mutlak atau prerogatif oleh presiden tadi. Menteri dalam prakteknya itu memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan yang diberikan mandat oleh presiden tadi. Dan menteri memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan dalam lingkup kementerian yang menjadi tanggung jawabnya, yang tentunya untuk mendukung kerja-kerja kementerian dalam kerangka bagaimana pemerintahan itu dapat berjalan lebih efektif, efisien, sesuai dengan tujuan negara dan implementasinya apa yang menjadi harapan-harapan presiden. Tentunya yang ketiga, peraturan menteri itu harus bersumber dari undang-undang. Dia tidak boleh posisinya melebihi undang-undang. Jadi dia merupakan turunan dari undang-undang yang harus diterjemahkan oleh kementerian tersebut. Nah, karena itu dalam pemahaman secara umum, sumber hukum tata negara itu tidak saja menggantungkan pada hukum material dan hukum formil saja. Namun ada faktor-faktor yang menentukan sebuah pemerintahan atau sebuah hukum tata negara terbentuk. Ini faktornya itu adalah adanya perjanjian, adanya jurisprudensi, dan ajaran hukum yang sejalan dengan demokrasi di negara Indonesia kalau tadi awal kita katakan. Oleh karenanya, hukum tata negara Indonesia ini menganut atau pendekatannya pada landasan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Terima kasih.